Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sekarang kita berjumpa dalam Rujit, Ruang Imajinasi Tiffany. Kali ini saya akan membacakan salah satu cerita yang ada di dalam kumpulan cerita rakyat Kuningan, Kabupaten Kuningan, dari Pojok Publisher. Kali ini berjudul Perjalanan Rombongan Ki Gede Kemuning, Asal-usul Windu Haji. Di tengah hamparan sawah yang menghijau, di bawah langit biru yang cerah, rombongan Ki Gede Kemuning bersiap untuk memulai perjalanan mereka. Dipimpin oleh Adipati Ewangga, seorang kesatria yang dikenal akan keberaniannya. Rombongan ini berangkat dari Kuningan dengan tujuan mulia, bersilaturahmi kepada Kanjeng Sinuhun Cirebon. Di sampingnya, kuda Windu Haji, kuda kesayangan yang merupakan keturunan kuda Sembrani, berdiri gagah, siap menempuh perjalanan panjang. "Siap semua?" tanya Adipati Ewangga dengan suara tegas, memandang para prajuritnya yang sudah bersiap di atas kuda masing-masing. "Siap, Adipati!" jawab mereka serentak. Semangat membara di dalam dada. Dengan langkah mantap, rombongan itu mulai bergerak, meninggalkan Kuningan menuju Cirebon. Di sepanjang perjalanan, mereka melewati hutan lebat dan sungai yang berkelok, sambil menikmati keindahan alam yang mengelilingi mereka. Setelah beberapa jam perjalanan, rombongan Adipati Ewangga bertemu dengan rombongan Ki Gede Plumbon. Ki Gede Plumbon, seorang pemimpin yang bijaksana, menyambut mereka dengan hangat. "Selamat pagi, Adipati Ewangga. Apa kabar perjalanan kalian?" tanya Ki Gede Plumbon sambil tersenyum. Alhamdulillah, Ki Gede. Perjalanan kami lancar, dan kami berharap dapat segera sampai ke Cirebon, jawab Adipati Ewangga. Mereka pun berbincang-bincang, saling bertukar cerita tentang keadaan masing-masing daerah. Namun, di tengah perbincangan, Adipati Ewangga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa ada mata-mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Ki Gede, apakah kau merasakan ada yang mengawasi kita?" tanya Adipati Ewangga dengan nada serius. Ki Gede Plumbon mengangguk. "Aku juga merasakannya. Mari kita tetap waspada." Setelah berpisah dengan Ki Gede Plumbon, rombongan Adipati Ewangga melanjutkan perjalanan. Tak lama kemudian, mereka bertemu dengan rombongan dari Raja Galuh yang dipimpin oleh Ki Demang Dipasara. Rombongan ini terlihat angkuh dan penuh percaya diri. "Dari manakah kalian ini? Hendak kemana? Dan ada tujuan apa?" tanya Adipati Ewangga menatap Ki Demang Dipasara dengan tajam. Ki Demang Dipasara merasa tersinggung dengan pertanyaan tersebut. "Kami adalah utusan dari Gusti Prabu Raja Galuh. Kami datang untuk mengundang Kanjeng Sunan Cirebon agar datang ke Raja Galuh dan membayar upeti setiap tahunnya," jelasnya dengan nada tinggi. Adipati Ewangga mengerutkan kening. "Jika Kanjeng Sunan tidak memenuhi perintah tersebut, apa yang akan terjadi?" tanyanya suara penuh ketegasan. "Dia akan dihukum, dipotong lehernya, dan semua hartanya akan dirampas," jawab Ki Demang Dipasara dengan nada menantang. Mendengar hal itu, Adipati Ewangga merasa marah. "Kami tidak akan membiarkan itu terjadi, Kanjeng. Kanjeng Sunan adalah pemimpin kami, dan kami akan melindunginya," teriaknya. Rombongan Ki Demang Dipasara terlihat ketakutan. "Kami hanya menjalankan perintah, Adipati. Tolong tunjukkan jalan ke Cirebon," pintanya. "Raja Galuh harus masuk Islam di bawah Kanjeng Sunan Cirebon," tegas Adipati Ewangga, membuat rombongan Ki Demang Dipasara mundur dengan cepat.
Setelah melewati berbagai rintangan, rombongan Ki Gede Kemuning akhirnya sampai di Cirebon. Adipati Ewangga langsung menghadap Kanjeng Sunan untuk melaporkan perjalanan mereka. Kanjeng Sunan, kami telah bertemu dengan utusan dari Raja Galuh. Mereka datang untuk mengundang Kanjeng Sunan dan mengancam akan menghukum jika tidak memenuhi perintah. Lapor Adipati Ewangga dengan nada serius. Kanjeng Sunan mendengarkan dengan seksama. Wajahnya tenang namun penuh dengan makna. Apa yang kau usulkan, Ewangga? Tanyanya. Suaranya lembut namun tegas. Perkenankan saya untuk menyerang Raja Galuh sebelum mereka bertindak lebih jauh, jawab Adipati Ewangga, semangatnya membara. Namun, Kanjeng Sunan hanya terdiam, seolah merenungkan kata-kata Adipati Ewangga. Sikapnya yang tenang membuat Adipati Ewangga merasa gelisah. Kanjeng, kita tidak bisa menunggu lebih lama. Mereka sudah mengancam keselamatan kita, desaknya. Kanjeng Sunan akhirnya mengangkat tangan. Ewangga, perang bukanlah solusi terbaik. Kita harus mencari jalan damai terlebih dahulu. Adipati Ewangga merasa hatinya bergejolak. Tapi Kanjeng, jika kita tidak bertindak, mereka akan datang dan menghancurkan kita. Meskipun Kanjeng Sunan tidak memberikan izin, Adipati Ewangga tetap bersikukuh. Ia segera memanggil semua prajuritnya untuk mempersiapkan serangan. Kita tidak bisa menunggu sampai mereka menyerang kita. Siapkan semua senjata dan strategi, perintahnya dengan suara lantang. Para prajuritnya yang setia dan berani segera menyiapkan diri. Mereka tahu betul bahwa Adipati Ewangga adalah pemimpin yang tidak akan mundur dalam menghadapi ancaman. Dalam hati mereka, semangat juang berkobar, siap untuk melindungi tanah air mereka. Sementara itu, Kanjeng Sunan hanya bisa menggelengkan kepala, merasa khawatir akan tindakan Adipati Ewangga. Semoga Allah melindungi kita semua, bisiknya dalam hati. Sebelum serangan dilakukan, Adipati Ewangga mengutus seorang prajurit bernama Singagati untuk menyampaikan surat tantangan kepada Raja Galuh. Singagati yang dikenal sebagai prajurit yang cepat dan tangkas berangkat dengan penuh semangat. Di keraton Raja Galuh, suasana tegang menyelimuti Cakraningrat, pemimpin sidang, memimpin pertemuan dengan para pembesar negeri. Kita tidak bisa membiarkan Cirebon menghina kita seperti ini, teriaknya, wajahnya merah padam. Demang di Pasara telah melaporkan bahwa mereka berencana menyerang kita. Kita harus bersiap, tambah Sang Hyang Suteng, salah satu pembesar yang terkenal bijaksana. Siapkan pasukan kita tidak akan mundur, seru Adipati Kiban, panglima pasukan Raja Galuh dengan semangat membara. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Di medan perang, Adipati Ewangga menunggangi kuda Widuhaji. Sementara Adipati Kiban menunggangi gajah pengang yang besar dan kuat. Suasana tegang menyelimuti medan perang. Suara teriakan prajurit dan dentingan senjata memenuhi udara. Siap untuk bertempur, teriak Adipati Ewangga mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Hari ini kita berjuang untuk kehormatan dan keselamatan Kanjeng Sunan. Pertempuran pun dimulai. Gajah yang ditunggangi Adipati Kiban menyerang dengan ganas. Namun, kuda Widuhaji melompat dengan lincah, menghindari serangan dengan sekejap. Kuda Widuhaji menyerang balik, menghantam telinga gajah hingga hilang sebelah. Adipati Kiban terkejut, namun ia tidak menyerah. Serang lagi, teriaknya, memerintahkan gajah untuk menyerang kembali. Namun kuda Widuhaji dengan sigap melompat dan menyepak gajah membuat gandingnya patah. Pertempuran berlangsung sengit. Kuda Widuhaji terus-menerus menyerang gajah, menghantam belalainya hingga putus. Suara teriakan prajurit dan dentingan senjata semakin memengakkan telinga. Akhirnya, gajah yang besar itu jatuh tak berdaya. Adipati Ewangga mengangkat pedangnya bersorak gembira.
Kita telah menang. Kanjeng Sunan akan bangga pada kita. Namun, di dalam hatinya, ia merasa ada yang kurang dari kemenangan ini. Ia teringat akan pesan Kanjeng Sunan tentang pentingnya perdamaian dan menghindari pertumpahan darah. Meskipun mereka berhasil mengalahkan Raja Galuh, Adipati Ewangga merasa bahwa peperangan ini bukanlah jalan yang benar. Setelah pertempuran berakhir, Adipati Ewangga duduk di bawah pohon besar, merenungkan apa yang telah terjadi. Suara riuh prajurit yang merayakan kemenangan terdengar samar-samar di telinganya. Ia merasa lelah, bukan hanya fisik, tapi juga batinnya. Apakah ini yang seharusnya kita lakukan? Gumamnya pada diri sendiri. Kuda Widohaji yang setia di sampingnya seolah merasakan kegundahan hati tuannya. Kuda, kita telah berjuang, tetapi apakah kita telah melakukan yang benar? Tanyanya pada kuda Widohaji yang hanya menggerakkan kepalanya seolah mengerti. Setelah beberapa waktu, rombongan kembali ke Cirebon dengan membawa berita kemenangan. Adipati Ewangga merasa campur aduk. Di satu sisi, ia bangga akan keberanian dan kesetiaan prajuritnya. Tetapi di sisi lain, ia merasa berat atas darah yang telah bertumpah. Sesampainya di Cirebon, Adipati Ewangga langsung menghadap Kanjeng Sunan. "Kanjeng, kami telah menang dalam pertempuran melawan Raja Galuh," lapornya dengan nada penuh semangat. Kanjeng Sunan menatapnya dengan serius. "Ewangga, kemenangan ini tidak seharusnya membuatmu bangga. Setiap tetes darah yang bertumpah adalah tanggung jawab kita. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikan konflik ini dengan damai." Adipati Ewangga menundukkan kepala, menyadari bahwa Kanjeng Sunan benar. "Saya minta maaf, Kanjeng. Saya hanya ingin melindungi tanah air kita." Kanjeng Sunan mengangguk. "Mari kita panggil perwakilan dari Raja Galuh. Kita harus berbicara dan mencari jalan damai. Perang hanya akan membawa penderitaan bagi kedua belah pihak." Adipati Ewangga setuju dan segera mengutus prajurit untuk mengundang perwakilan Raja Galuh. Beberapa saat kemudian, perwakilan dari Raja Galuh tiba di Cirebon. Mereka tampak ragu, tetapi Kanjeng Sunan menyambut mereka dengan ramah. "Selamat datang saudara-saudara dari Raja Galuh. Mari kita duduk dan berbicara tentang masa depan kita," ajak Kanjeng Sunan dengan lembut. Dalam pertemuan itu, Kanjeng Sunan dan Adipati Ewangga menjelaskan posisi mereka. Sementara perwakilan Raja Galuh termasuk Ki Demang Dipasara mengungkapkan kekhawatiran mereka. "Kami tidak ingin konflik ini berlanjut. Kami hanya ingin agar Raja Galuh dihormati," kata Ki Demang Dipasara. Kanjeng Sunan mengangguk. "Kami menghormati Raja Galuh dan ingin menjalin hubungan yang baik. Mari kita buat kesepakatan yang saling menguntungkan." Setelah berjam-jam berdiskusi, akhirnya mereka mencapai kesepakatan. Raja Galuh akan membayar upeti, tetapi dalam bentuk kerjasama dan perdagangan, bukan dengan ancaman. Keduanya sepakat untuk saling menghormati dan menjaga perdamaian. Setelah pertemuan itu, suasana di Cirebon dan Raja Galuh mulai membaik. Adipati Ewangga merasa lega dan Kanjeng Sunan tersenyum melihat perdamaian yang terjadi. "Inilah yang kita inginkan, Ewangga. Perdamaian adalah kunci untuk kemakmuran," kata Kanjeng Sunan. Adipati Ewangga mengangguk. "Saya belajar banyak dari pengalaman ini, Kanjeng. Saya berjanji untuk selalu mencari jalan damai di masa depan." Kuda Widohaji yang telah menjadi simbol keberanian dan kesetiaan
diabadikan dalam sejarah, dan sebagai tempat pemandian kuda tersebut berlokasi di Citedung, yaitu bagian lekukan saluran sungai Surakatiga. Dulu namanya Hawangan atau Sungai Lengkong, karena yang membuat sungai tersebut sesepuh dari Lengkong yang namanya Eyang Maulani. Desa Windu Haji didirikan sebagai penghormatan kepada kuda tersebut, dan Buyut Windu yang merawatnya dikenang sebagai sosok yang penuh kasih dan dedikasi. Mulai pada saat itu berdiri Desa Windu Haji yang dipimpin langsung oleh Buyut Windu, dan kemudian beliau menunaikan ibadah haji. Demikian cerita tentang asal-usul Windu Haji. Cerita ini dikumpulkan dalam Cerita Rakyat Kabupaten Kuningan. Ini bukunya. Selamat membaca dan selamat mengapresiasi. Demikianlah Rujit, Ruangan Imajinasi Tiffany. Sampai ketemu di cerita yang lain. Dadah.